Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suridi dengan NIM R1C121081 kelas A jurusan Teknik Geologi. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan guna dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang. Pada video ini saya akan membahas tentang sedikit gunung api yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Api Sinabung. Gunung Api Sinabung adalah gunung api di dataran tinggi Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2451 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Untuk tektonik yang berkembang yaitu tektonik pergerakan lempeng konvergen. Alasan kenapa Indonesia banyak gunung berapi karena dilintasi oleh dua jalur pegunungan muda, yakni Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik membentang di Samudra Pasifik, mulai dari pegunungan Andes Amerika Selatan, Kepulauan Jepang, Pulau Papua, hingga Selandia Baru. Sedangkan Sirkum Mediterania dimulai dari Afrika Utara, Eropa Selatan, melewati Asia Barat, Kepulauan Andaman, dan Indonesia. Selain itu, wilayah geografis Indonesia yang berada di jalur pertemuan dua lempeng benua membuatnya memiliki banyak gunung berapi. Dua lempeng tersebut yaitu lempeng benua Asia di bagian barat dan lempeng benua Australia di bagian timur yang terjadi pada Indonesia. Dua lempeng tersebut saling bertumbukan dan menciptakan proses tektonik. Lempeng tektonik yang terus menghujam ke bawah hingga mencapai titik suhu dan tekanan tinggi akan memicu magma naik ke permukaan dan lama-kelamaan membentuk deretan gunung berapi. Tumbukan antara dua lempeng terjadi pada zona subduksi. Di Indonesia, zona subduksi memanjang di wilayah barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, hingga selatan Pulau Timur. Di sepanjang zona subduksi itulah banyak kemunculan gunung berapi aktif. Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia memiliki 127 gunung berapi aktif dan 19 diantaranya di Pulau Jawa dan Sumatera. Banyak gunung berapi membuat Indonesia memiliki potensi bencana alam yang besar kapanpun dan dimanapun. Salah satu gunung berapi tersebut dapat mengalami erupsi. Bahkan gunung berapi di perbatasan Jawa Tengah dan Sumatera rutin mengalami erupsi setiap tahunnya, yaitu Gunung Sinabung. Namun demikian, keberadaan gunung berapi inilah yang membuat tanah Indonesia begitu subur. Selain itu, energi panas yang terkandung dalam perutnya juga dapat digunakan sebagai sumber energi listrik panas bumi. Indonesia bukanlah negara dengan jumlah gunung berapi paling banyak di dunia. Posisi tersebut dipegang oleh Amerika Serikat dengan total hampir 173 gunung berapi. Sebagian besar berada di Alaska. Hampir setiap tahun dipastikan mengalami erupsi. Sebagian lainnya tersebar di Hawaii. Gunung berapi paling aktif di dunia yaitu Gunung Kilauea terdapat di negara ini. Gunung Kilauea terus mengalami erupsi dari 1983 hingga sekarang. Posisi kedua adalah Rusia. Jumlah gunung berapi negara Rusia mencapai angka 166. Gunung-gunung berapi tersebut paling banyak ditemukan di Semenanjung Kamchatka di sisi timur Rusia. Terdapat 29 gunung berapi di wilayah ini. Salah satunya adalah Gunung Kilausovka dengan ketinggian 4.750 meter di atas permukaan laut yang menjadi terbesar dan tertinggi di Rusia. Peringkat ketiga barulah ditempati Indonesia. Meskipun bukan negara dengan jumlah gunung api terbanyak, erupsi gunung api di Indonesia adalah yang paling mematikan. Letusan bahkan pernah mengganggu iklim, bumi dan menjadi kiamat bagi umat manusia.
Erupsi Gunung Tambora tahun 1811 menjadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Erupsi tersebut menyebabkan bumi gelap, gulita dan Eropa tidak memiliki musim panas selama beberapa tahun lamanya. Jadi tektonik lempeng yang bergerak di gunung api Sinabung yaitu pergerakan lempeng konvergen, di mana pergerakan antara tiga lempeng yaitu lempeng Indonesia Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tipe gunung api Sinabung ini termasuk tipe gunung api strato berbentuk kerucut. Tipe letusan gunung Sinabung ini yaitu tipe freatik sampai magmatik. Tipe freatik adalah letusan yang disebabkan oleh adanya dorongan magma dari dapur magma dangkal yang diiringi oleh adanya gempa vulkanik. Untuk histori letusan, sebelum tahun 1600 sebelum Masehi, aktivitas terakhir yang ditimbulkan gunung api ini berupa muntahan batuan piroklastik dan aliran lahar yang mengalir ke arah selatan. Kemudian pada 30 Januari 2015, gunung api Sinabung meletus dengan tinggi kolom mencapai 3 km mdpl, disertai awan panas sejauh 4 km ke arah selatan. Tercatatnya 24 kali guguran awan panas dan dari puncak dan tinggi abu 500 sampai 3000 meter. Produk yang dihasilkan dari letusan ini yaitu berupa gas vulkanik. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai gunung api Sinabung. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Yuda Berata dengan NIM R1C1210091. Kelas A, jurusan Teknik Geologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Adapun produk yang dihasilkan dari letusan Gunung Sinabung ini berupa gas vulkanik, lava, lahar, serta batu panas. Untuk sisa letusan dari gunung api ini yaitu berupa batuan-batuan piroklastik. Dan adapun dampak letusan gunung api ini merusak 3045,8 hektar lahan pertanian di 4 kecamatan Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kerugian petani mencapai 170,4 miliar rupiah. Gunung Sinabung di Sumatera Utara masih terus erupsi dan mengeluarkan abu vulkanis. Kerugian petani semakin dalam akibat kerusakan tanaman yang kini mencapai 6.826 hektar. Warga membersihkan tanaman kembang kol yang terdapat abu vulkanis letusan Gunung Sinabung di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih terus erupsi dan mengeluarkan abu vulkanis. Beban petani semakin dalam akibat kerusakan tanaman yang kini mencapai 6.826 hektar. Petani pun kian terpuruk dan berharap mendapat bantuan dari pemerintah. Abu vulkanis hasil letusan Sinabung membuat tanaman hortikultura rusak hingga gagal panen. Petani pun semakin merugi karena erupsi yang masih terus terjadi hampir setiap hari. Kerugian terbesar akibat erupsi Sinabung adalah kerusakan ladang pertanian. Abu vulkanis hasil letusan Sinabung memapar hampir semua ladang warga di 6 kecamatan, yakni Namanteran, Merdeka, Dolat Rakyat,
Simpang 4, beras tagi, hingga kaban jahe. Kerusakan komoditi pertanian serta menyebabkan terjadinya fluktuasi harga produksi. Data BPS Kabupaten Karo menunjukkan perkembangan luas panen dan produksi usaha tani hortikultura di Kecamatan Simpang 4 mengalami perubahan. Tahun 2010 luas panen komoditi tomat tercatat 42 ha. Kemudian tahun 2012 menjadi 11 ha atau turun 76,6% dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan luas panen cabai, wortel, dan kentang. Tahun 2010 luas panen komoditi wortel adalah 1.216 ha dan mengalami penurunan 5,1%. Tahun 2011 menjadi 1.154 ha. Kemudian tahun 2014 menjadi 1.125 ha atau turun 7,0% dari tahun 2013. Di samping perubahan luas panen, data BPS Kabupaten Karo juga menunjukkan adanya perubahan produksi usaha tani hortikultura di Kecamatan Simpang 4. Tahun 2010, produksi usaha tani tomat tercatat 863 ton. Kemudian tahun 2012 menjadi 219 ton atau turun 74,6% dari tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan produksi usaha tani cabai, wortel, dan kentang. Tahun 2010 produksi usaha tani wortel 23.347 ton dan mengalami penurunan 5,1%. Tahun 2011 menjadi 22.157 ton. Kemudian tahun 2014 menjadi 21.600 ton atau turun 7,0% dari tahun 2013. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Ainur Putra, jurusan Teknik Geologi dengan NIM R1C121037 kelas A. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai pemantauan aktivitas Gunung Api Sinabung dilakukan secara terus-menerus oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemantauan aktivitas gunung api di Indonesia. Jenis aktivitas pemantauan aktivitas Gunung Api Sinabung yang dilakukan meliputi: yang pertama, pemantauan visual dilakukan dengan menggunakan teleskop, kamera, dan teropong gunung. Tim pemantau akan memantau perubahan kondisi gunung api secara langsung dari pos pengamatan atau titik pengamatan yang terdekat. Kemudian pemantauan seismik dilakukan dengan menggunakan alat seismograf untuk merekam getaran dan gempa yang terjadi di sekitar gunung api. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menentukan aktivitas vulkanik gunung api. Kemudian pemantauan deformasi dilakukan dengan menggunakan alat GPS dan tiltmeter untuk memantau perubahan bentuk dan posisi dari gunung api. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menentukan kemungkinan terjadinya erupsi. Kemudian pemantauan gas vulkanik dilakukan dengan menggunakan alat pengukur seperti multigas untuk mengukur jumlah gas yang dikeluarkan oleh gunung api. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan untuk menentukan aktivitas vulkanik gunung api. Kemudian pemantauan citra satelit dilakukan dengan menggunakan citra satelit untuk memantau aktivitas vulkanik dan perubahan kondisi lingkungan sekitar gunung api. Semua jenis pemantauan tersebut dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan sistem peringatan dini untuk memberikan informasi dan peringatan kepada masyarakat yang berada di sekitar gunung. Ada cerita rakyat yang beredar dari Gunung Sinabung tersebut. Dikisahkan bahwa dari dulu ada pertempuran antara Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. Secara serata, Gunung Sibayak lebih unggul daripada Sinabung. Sibayak itu raja, sedangkan Sinabung itu ibarat abdi dalamnya. Meskipun begitu, masyarakat di masa lalu tidaklah membedakan kedua gunung tersebut. Namun lama-kelamaan, masyarakat Karo lebih senang berkunjung ke Sibayak. Tradisi penyucian gunung hanya dilakukan di Gunung Sibayak saja. Banyak orang datang menaruh sesajen di Sibayak, namun Sinabung tidak lagi, apalagi semenjak Sinabung suka meletus.
Maka timbullah iri hati di benak Sinabung. Ia pun melancarkan serangan kepada si Bayak. Sejak saat itu, si Bayak kepalanya meletus dan gunung ini bertambah pendek. Kemudian si Bayak pun balas dendam, ia juga menyerang Sinabung. Namun karena tubuhnya yang pendek, serangannya selalu menimpa badan gunung Sinabung saja, tidak puncaknya. Ini yang membuat kita melihat letusan Sinabung itu aneh yang meletus lerengnya. Terima kasih. Sekian.